Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bastul Wajaka Munas, saya dosen tetap program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Bisnis Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang akan saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah dasar sistem dan jaringan telekomunikasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Teknik Elektro semester 3 dengan kode mata kuliah 315 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan 16 pertemuan, 14 kali pertemuan materi dan tatap muka, lalu ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah dasar sistem dan jaringan telekomunikasi memberikan pemahaman fundamental mengenai konsep, prinsip kerja, dan teknologi dasar yang digunakan dalam sistem komunikasi modern. Materi perkuliahan mencakup pengenalan sistem telekomunikasi, karakteristik sinyal analog dan digital, proses transmisi data, media transmisi terpadu dan tidak terpadu, teknik modulasi analog dan digital, multiplexing, pengkodean sinyal, serta dasar-dasar jaringan telekomunikasi dan komunikasi data. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari konsep propagasi gelombang elektromagnetik, sistem komunikasi nirkabel, arsitektur jaringan, perangkat telekomunikasi, serta parameter kinerja sistem komunikasi seperti bandwidth, laju data, rasio signal to noise, SNR, dan kualitas layanan quality of service. Pembahasan juga mencakup perkembangan teknologi telekomunikasi modern, termasuk sistem komunikasi seluler, serat optik, jaringan berbasis IP, dan pengenalan teknologi komunikasi generasi terbaru. Adapun capaian lulusan dan CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 4, dan CPL 7 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi Teknik Elektro dan Gugus Pengendalian Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu memahami prinsip dasar telekomunikasi, CPMK 2 mampu memahami dan membedakan jenis saluran telekomunikasi, CPMK 3 mampu memahami sistem telekomunikasi pada aplikasi tertentu, CPMK 4 mampu merancang jaringan telekomunikasi dan komponen-komponennya. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah Delivery, Interaction, dan Assessment, DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi atau RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di sistem LMS ITB Riau, serta interaksi langsung yang dilaksanakan saat tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction, pada mata kuliah ini saya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis atau tugas, juga sama saya gabungan di sana, ataupun kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan RPS, yang mana penjabaran untuk masing-masing penilaian akan saya berikan absensi 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang dilakukan dan yang digunakan dalam mata kuliah adalah experimental learning dan project based learning dengan metode presentasi aktif, demonstrasi, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah buku referensi karya ahlinya, serta artikel jurnal yang bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah dasar sistem dan jaringan telekomunikasi dengan materi pada pertemuan ketiga, yakni modulasi di bidang teknik elektro. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi? Pagi. Jadi kalau saya bilang pagi, biar semangat, oke? Ya. Ulang lagi ya, pagi? Pagi. Nah, ini kan mantap nih semangatnya. Jadi saat ini kita memulai perkuliahan. Baiklah, sebelum mulai perkuliahan kita berdoa dulu jalan penting kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya, di mata kuliah dasar sistem dan jaringan telekomunikasi. Jadi kita masuk ke mata kuliah ini dengan tema modulasi. Jadi sebelum saya masuki modulasi, saya bakalan menjelaskan beberapa hal ke kawan-kawan semua, ke adik-adik semua. Jadi nanti ke adik-adik sendiri yang menjawab apa itu modulasi dengan penjelasan saya, oke? Dalam bagian sub CPMK kita juga ada nanti tentang modulasi ini. Ini adalah outline yang bakalan saya ajarkan. Yang pertama, blok diagram sistem komunikasi analog, blok diagram sistem komunikasi digital tentu berbeda kan? Lalu apa itu modulasi, tujuan modulasi, dan jenis-jenis modulasi.
Itu bakalan saya jelaskan ke adik-adik semua. Baiklah, ini adalah blok diagram sistem komunikasi analog dan digital. Dapat dilihat? Kelihatan panahnya. Jadi namanya blok diagram ini semuanya ada alurnya. Jadi dari sini dahulu masuk ke sini, lalu di media transmisi, lalu sini ini ada panahnya. Mungkin slide-nya gelap jadi nggak kelihatan panahnya, warna hitam juga saya bikin. Jadi dalam sistem komunikasi analog, yang pertama itu ada namanya sumber informasi. Yaitu sumber informasi bisa berupa sinyal suara, data, atau enggak video. Jadi lalu dari sumber informasi, dia bakalan masuk ke yang namanya transducer input, yang bakalan merubah sinyal suara tadi menjadi sinyal sinusoidal atau sinyal listrik. Lalu dari sinyal listrik tadi, di sini bakalan keluar hasil dari sinyal listrik. Ini sinyal sinusoidal, di sini dijadikan sinyal sinusoidal, lalu masuk ke sini di bagian modulator analog. Di sini terjadi modulasi. Modulator ini adalah nama alatnya, modulasi adalah jenis sistemnya bagaimana. Modulatornya ada alatnya modulator analog. Di sinilah bakalan terjadi pengiriman data melalui media transmisi. Media transmisinya baik itu kabel atau non kabel kan. Setiap namanya manusia atau hidup ini pasti selalu berpasangan ya. Iya, Pak. Ada transducer input, berarti ada pasangannya transducer output. Ada modulator analog, ada pasangannya demodulator analog. Yang mana nanti dia bakalan merubah lagi dari sinyal yang tadi ini. Dia bakalan mengirim dari media transmisi, dia bakalan mengirim ke demodulator analog, lalu masuk ke transducer output. Yang mana transducer outputnya bakalan berubah lagi kembali ke sinyal sinusoidal. Jadi ketika sini masuk sinyal sinusoidal, dari sini di sini dia memisahkan nih sinyal carrier sama sinyal informasinya. Bakalan keluar sinyal informasinya di sini dia berbentuk sinyal sinusoidal. Lalu dari transducer outputnya bakalan dirubah kembali menjadi sinyal suara yang awalnya tadi. Jadi ketika dibilang halo, di situ juga bakalan dengar halo dengan proses seperti ini. Dapat dipahami? Itu diagram komunikasi analog ya. Ini fungsi masing-masing sudah saya jelaskan tadi masing-masing, mungkin nanti slide bakalan saya kasih, bisa dibaca untuk masing-masing itu apa aja. Digital, apa yang membedakan dengan tadi analog? Digital. Mungkin pernah juga belajar mata kuliah teknik digital kan. Jadi di digital ini dia bakalan merubah tadi menjadi kode-kode biner 0101. Sinyal yang kita kasih dia bakalan berubah jadi kode biner 0101. Hampir sama. Di sini ada transducer input, di sini juga ada transducer output. Di sini ada source encoder, kanal encoder, di sini juga source decoder dan kanal decoder. Ada modulator digital, ada demodulator digital, sama kayak pasangannya. Gitu lihat. Fungsinya hanya ketika di sini. Yang ini hampir sama, tapi ketika masuk ke source encoder, dia bakalan merubah si sinyal sinusoidal tadi menjadi sinyal digital. Tahu sinyal digital? Yang peta-peta 0 peta, apa yang tidak ada gambarnya. Di sini dia bakal mengirim lagi seperti yang tadi dengan sistem modulasi. Ini fungsi setiap komponennya masih saya ketikkan juga, masih fungsi kayak tadi yang source encoder adalah merubah elektrik menjadi kode biner. Dan kanal encoder menambahkan bit-bit khusus untuk mengurangi bit error pada penerima. Baiklah, modulasi. Jadi sebelum kita masuk modulasi, ini adalah pengertian antena. Antena merupakan sebuah konverter dari gelombang terbimbing menjadi gelombang radiasi yang merambat pada ruang bebas dan membawa power atau daya lepas dari transmisi ke ruang bebas 3 dimensi. Ruang bebas 3 dimensi atau itu kan nampak hanya pengiriman aja kan. Nah, dia banyak pengertian antena nih masing-masing. Kita bisa nanti ngartikan kalau kita pandai juga. Lalu ada lagi nih, satu lagi sumber referensi. Antena adalah suatu perangkat yang digunakan sebagai sarana untuk memancarkan dan menerima. Berarti kan mengirim dan menerima. Transmit and receive. Gelombang elektrik yang terdapat pada ruang udara bebas. Jadi kita sekarang, mungkin kawan-kawan kalau punya indera keenam dapat melihatnya nih. Ya kan? Nih, antena apa? Antena TV. Oke, boleh tidak salah itu namanya antena TV.
Tapi kalau kita nyebut ini adalah antena Yagi. Antena Yagi, mungkin teman tahu berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang paling belakangnya namanya reflektor. Reflektor inilah dianggap satu komponen, walaupun dia ada 4 ini, tapi dianggap tetap berarti ada 10 elemen. Antena Yagi dengan 10 elemen. Kalau ini radar ya, parabola. Nah, dapat kita bayangkan nih. Antena yang akan digunakan untuk memancarkan suatu sinyal haruslah memenuhi persyaratan, di mana ukurannya harus mendekati orde lambda dari sinyal yang dimaksud. Harus mendekati lambda. Berapa sih panjang lambdanya atau orde lambdanya berapa gitu. Lambdanya adalah panjang gelombang ya. Maka dia ada rumusnya nih. Lambda sama dengan C per F. Lambda panjang gelombang dalam satuannya meter. C kecepatan lambat cahaya 3 kali 10⁸ meter per sekon. Dan ada frekuensi yang satuannya hertz. Ingat ya, lambda C per F, oke? Ingat ya. Nih, saya punya sebuah dari antena. Nanti bakalan tahu kita apa sih modulasi dari penjelasan saya antena nih. Saya dari penjelasan ini dulu, nanti kalian bakalan bisa mengartikan apa itu modulasi. Sinyal audio 10.000 Hz atau 10.000 kHz. Bayangkan cuma sekedar 10.000 Hz sinyal audio yang bakalan kita kirim. Ini adalah antena Yagi. Antena Yagi ada 3 reflektor, dipol, dan direktor. Dan di reflektor ini udah jelas 0,5 lambda sudah pasti. Itu lintap dari si lambdanya tadi. Jadi lambda sama C per F 3 kali 10⁸ dikali 10⁴. Kenapa 10⁴? 10.000 kHz sama dengan 10⁴. Dapat hasil 30.000 meter dan 30 km. Dijadikan kilometer kita rubah. Dengan situ ada 0,5 lambda. Berarti 0,5 lambda adalah 0,5 dikali 30 km sama dengan 15 km. Lambdanya 15 km. Bayangkan 15 km lambda untuk reflektornya tadi. Panjang apa 15 km? Jauh kan? Jauh. Jadi bisa saya bilang mustahil kan? Kita pengen bikin antena panjang 15 km untuk reflektor. Sekitar antena 15 km, jauh juga 15 km. Jika yang akan dikirim sebuah sinyal suara dengan frekuensi 100 Hz sampai 10.000 kHz, berarti ukuran antena mendekati 30 km untuk lambdanya aja. Jadi kan mustahil. Nggak mungkin kan? Nah, jadi timbullah pertanyaan. Itu timbul, apakah mungkin bila yang dipancarkan adalah frekuensi tinggi dengan mengecilkan lambdanya? Bagaimana cara kita mengecilkan si lambdanya tadi? Dengan cara membesarkan pembaginya. Tadi pembaginya di mana? Di frekuensi kan? Jadi semakin besar frekuensinya, lambdanya bakalan semakin kecil. Jadi bisa kita anggaplah si frekuensi tinggi tadi sebagai frekuensi carrier pembawa, atau kita analogi itu sebuah kendaraan dengan informasi. Jadi adalah penumpangnya. Informasi yang bakal kita kirim yang frekuensi kecil tadi itu penumpang di frekuensi besar. Frekuensi kecil numpang di frekuensi besar. Supaya apa? Supaya dapat lambdanya yang kecil-kecil antenanya kan. Jadi jadi kawan-kawan udah bisa nggak? Nih analoginya juga. Ini adalah sinyal informasi. Kita anggap sebagai kita manusia analoginya. Lalu ini adalah sinyal carrier pembawa. Pembawa ini boleh kita anggap sebagai kendaraannya bus. Nah ini ada bakalan jadi modulasi di sini. Gambarnya jadi gini. Jadi sinyal carrier membawa sinyal informasi itu dia jadinya. Jadi dapat menyimpulkan modulasi itu apa? Ada dapat menyimpulkan nggak modulasi itu apa? Apa jadinya tuh? Bukan ke saya dilihat. Penumpangan sinyal informasi ke dalam sinyal carrier pembawa. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya, ayo. Sampai sini, modulasi adalah proses penumpangan sinyal informasi ke dalam sinyal carrier atau pembawa. Yang harus diingat itu rumusnya lambda C per F untuk mencari berapa sih panjang gelombangnya. Oke, ada yang mau tanya? Saya Pak. Iya, silakan. Pak, apakah
apakah bisa sinyal carrier lebih kecil daripada sinyal informasi, Pak? Oke, pertanyaannya menarik. Apakah bisa sinyal carrier lebih kecil daripada sinyal informasi? Kalau gitu saya lemparkan aja, gimana ya? Ada yang bisa jawab? Ayo Pak, ya silakan. Tidak bisa, karena sinyal pembawa harus lebih besar daripada sinyal informasi. Oke, jawabannya bagus, pertanyaan juga bagus. Jadi kalau kita analogikan, yang namanya manusia kita anggap sebagai sinyal informasi dan bus sebagai sinyal pembawa, otomatis kan yang dibawa kan manusia yang dibawa oleh si mobil, bukan manusia yang membawa mobil kan, digendongnya gitu kan. Ya, pertanyaannya bagus dan jawaban juga bagus. Modulasi ada sinyal informasi. Sinyal informasi itu berupa suara, data, dan gambar. Agar dapat dikirim ke tempat lain, sinyal tersebut harus ditumpangkan ke sinyal lain. Oke, kalau kita contohkan nih, dalam konteks radio siaran, kan dia hanya mengeluarkan sebuah sinyal suara kan, radio kan. Berarti kan sinyal suara adalah sinyal yang menumpang. Yang menumpang adalah sinyal suara. Sedangkan yang ditumpangi adalah sinyal radionya, yang kita sebut sebagai sinyal pembawa atau carrier ya. Tujuan modulasi? Jadi kadang modulasi tadi itu memendekkan sebuah antena dengan mengirimkan frekuensi kecil ditumpangkan ke si frekuensi besar, yang tujuannya untuk mengecilkan dari si panjang gelombangnya. Jadi dengan kecil panjang gelombang itu antena juga makin kecil, frekuensi makin tinggi. Tujuan modulasi yang pertama adalah transmisi menjadi lebih efisien dan memudahkan pemancaran. Kita tadi efisien jadinya. Masalah perangkat keras jadi lebih mudah jika F berbanding FC. F adalah frekuensi dibandingkan frekuensi carrier. F frekuensi informasi, FC adalah frekuensi carrier 1/10%. Menekan draw atau interferensi. Jadi nggak bisa ada interferensi dia. Ada di frekuensi tinggi tadi ya. Juga yang keempat, untuk memudahkan pengaturan alokasi frekuensi radio. Jadi kita frekuensi ini nggak sembarangan. Semua sudah diatur. Masing-masing penempatannya di mana. Nggak bisa kita. Coba di frekuensi ini untuk kita nggak bisa. Sudah ada yang ngatur. Yang ngatur PBB ITU, International Telecommunication Uniform, dari PBB ini. Lalu yang kelima, untuk multiplexing, proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melalui satu kanal transmisi. Baiklah, tujuan modulasi sudah. Jadi modulasi itu adalah modulasi analog dan modulasi digital yang lebih sering kita pakai. Baik kan? Jadi ada modulasi analog dan modulasi digital. Mungkin nanti untuk kawan-kawan tadi sudah bertanya juga. Jadi untuk minggu depan saya bakalan ngasih slide ini ke kawan-kawan. Jadi kan kawan-kawan tahu mana yang harus dibaca. Jadi modulasi itu adalah dua, modulasi secara analog dan modulasi secara digital. Tapi di sini saya ada bikin 3, cuma modulasi pulsa ini jarang dipakai. Lebih sering pakai yang analog dan digital. Jadi kawan-kawan bisa nanti baca di rumah, supaya ketika saya masuk minggu depan tentang dua modulasi analog dan digital, kawan-kawan bisa lebih paham lagi, karena kawan-kawan sudah punya modal untuk belajar ya kan, sudah tahu materinya gimana. Jadi bisa dibaca nih tentang modulasi secara analog. Jadi modulasi gelombang continue itu ada modulasi amplitudo AM, yang kita pakai AM itu lebih ke yang radio AM dapat dengar, yang seluruh Indonesia bisa dengar. TV AM juga loh itu sebenarnya. AM full carrier, AM FT, double sideband DSB, single sideband SSB, vertical sideband VSB. Lalu selain itu juga ada modulasi sudut, yang mana dia ada modulasi frekuensi FM, modulasi fasa. Jadi bisa kawan-kawan baca. Yang saya sarankan, kalau mau baca semuanya boleh, cuma lebih saya sarankan gimana tentang modulasi AM itu apa, dan modulasi frekuensi bagaimana, dan modulasi fasa bagaimana atau PM. Bisa kalian baca-baca nanti di rumah untuk pertemuan kita minggu depan. Jadi ada punya modal masing-masing kan. Lalu ada juga nanti modulasi pulsa, tapi ini kalau sedang nggak terlalu dipakai, ini modulasi pulsa. Bisa dilihat ya. Ada PAM, PPM, PWM, PCM, DM, dan DPCM. Selain 2-3 tadi yang saya minta bacakan, AM, FM, dan PM, kawan-kawan juga bisa baca di rumah nanti tentang modulasi secara digital. Dia ada 3 lagi. Amplitude Shift Keying, ASK,
Itu sama seperti lawannya di analog tadi ya, AM kan. Ini kayak ke yang digital jadi ASK namanya. Lalu ada frekuensi shift keying FSK dan fasa shift keying atau PSK. Oke, itu bisa kalian baca di rumah. Tadi juga sudah ada yang bertanya. Mungkin untuk pertemuan kita yang ketiga bisa kita akhiri dulu. Tapi ingat, saya masih mengingatkan tetap baca yang saya sarankan tadi. Untuk kita di pertemuan keempat kita bakalan masuk tentang yang namanya modulasi analog AM, FM dan PM. Lalu modulasi digital ASK, FSK dan PSK. Oke ya? Oke, Pak. Oke kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah dasar sistem dan jaringan telekomunikasi pada program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Bisnis Riau. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.